Merhaba Arkadaşlar. Baik, untuk di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengucapkan alfabet dalam bahasa Turki. Nah, ini akan memudahkan untuk teman-teman untuk bisa membaca ataupun mengucapkan dalam bahasa Turki. Hadi başlayalım. Oke, untuk huruf yang pertama, sama seperti bahasa Indonesia, di alfabet bahasa Indonesia itu ini huruf A. Di Turki, kita sebut juga dengan huruf A. Sama seperti dalam pengucapan atas atau bisa. Sebagai contoh, dalam bahasa Turki, mobil yaitu araba. Araba. Oke, kita lanjut. Untuk di huruf berikutnya, ini sama juga seperti di bahasa Indonesia. Huruf ini kita sebut B dalam bahasa Turki. Dalam kata Indonesia kurang lebih seperti baik atau bisa. Sebagai contoh, bayi dalam bahasa Turkinya yaitu bebek. Bebek. Nah, kalau bahasa Indonesia bebek ini hewan ya, tapi kalau bahasa Turki ini bebek adalah bayi. Kita lanjut. Ya, huruf ini jika dalam bahasa Indonesia kita pasti sebut ini huruf C. Tapi kalau dalam bahasa Turki ini dinamakan J. Jadi pengucapannya J. Seperti J dalam bahasa Indonesia. Dalam kata jangan atau jumlah. Sebagai contoh, ini adalah penggaris yang dalam bahasa Turkinya itu kita sebut jadwal. 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 Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Ya. Jadi dalam pengucapan C di Indonesia itu dalam bahasa Turki yang memiliki ekor di bawahnya. Nah, huruf ini disebut C. Jadi sama seperti dalam bahasa Indonesia cuaca atau bicara. Ya. Sebagai contoh ini bunga, dalam bahasa Turki yaitu çiçek. Çiçek. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di huruf berikutnya yaitu huruf D. Nah, ini juga sama seperti penggunaan dalam alfabet Indonesia di dalam kata duduk atau dua. Nah, sebagai contoh ini gendang. Dalam bahasa Turki ini adalah davul. Davul. Kita lanjut. Nih. Jika huruf E dalam bahasa Indonesia ini sama penyebutannya dengan dalam bahasa Turki E. Seperti dalam pengucapan kata besok atau enak. Besok, enak. Perhatikan teman-teman huruf E-nya. Kemudian sebagai contoh ini roti. Roti yang kita sebut dalam bahasa Turki ekmek. Ekmek. Ya, jadi E bukan E. Nah, ini huruf E-nya nanti akan kita bahas. Selanjutnya yaitu huruf F kalau dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Turki kita sebut ini V. V, seperti dalam kata nafas atau firasat. Nafas, firasat. Jadi dalam bahasa Turkinya tikus, ya sebagai contohnya, bahasa Turki tikus yaitu fare. Fare, ya, jadi pengucapannya sama, kurang lebih seperti kita mengucapkan kata nafas. Selanjutnya yaitu huruf G. Ya, ini sama seperti dalam alfabet Indonesia, kita sebut dalam bahasa Turki juga G. Seperti dalam kata garam, gula. Jika teman-teman tahu ini adalah koran, dalam bahasa Turki koran adalah gazete. Gazete. Kita lanjut. Ya, teman-teman juga pasti sering juga melihat ada huruf G yang memiliki alis di atasnya. Dalam bahasa Turki ini disebut yumuşak G. Bagaimana mengucapkannya? Jika kita sebut dari A, B, dan seterusnya, G tidak disebut seperti huruf G, tapi yumuşak G. Ya, jadi dibacanya yumuşak G. Pengucapannya kurang lebih seperti kata değil, yang seolah-olah ada kata Y-nya. Namun, supaya lebih mudah untuk mengingat, bahwa anggap G-nya ini tidak ada, alias samar sekali. Nah, sebagai contoh, ini pohon dalam bahasa Turki ağaç. Jadi G-nya seperti tidak dibaca sama sekali. Jadi cukup dipanjangkan ağaç. Değil.
Kita lanjut. Ya, ini huruf H jika dalam alfabet Indonesia. Namun di dalam bahasa Turki, huruf ini dinamakan H. H, seperti dalam kata habis atau halal, jadi sama penggunaannya. Sebagai contoh ini wortel, dalam bahasa Turki, havuç, havuç, havuç. Seperti itu teman-teman, kita lanjut. Ya, nah, jika tadi kita menemukan huruf E yang kita baca E, yang ini huruf yang kalau dalam bahasa Indonesia ini I pasti. Namun, teman-teman perhatikan tidak ada titik sama sekali. Jadi, huruf ini di dalam bahasa Turki dinamakan E. E. Beda dengan huruf E yang sebelumnya yang dibaca seperti kata besok atau enak. Kalau ini seperti dalam kata besar atau belum. Jadi lebih ke E, ke dalam. Sebagai contoh, ini sayur di dalam bahasa Turki dinamakan ıspanak. Ispanak. Ispanak. Kita lanjut. Ya. Ini sama seperti dalam bahasa Indonesia atau alfabet Indonesia. Ini juga kita sebut dengan I karena ada apa? Karena ada titiknya, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah titik di atasnya. Jika tidak ada, teman-teman baca E. Jika ada, teman-teman baca seperti dalam bahasa Indonesia I. Dalam kata bibi atau tidak. Oke, sebagai contoh sapi. Sapi ini kita sebut inek. Inek. Ya, teman-teman, kita lanjut. Oke, jika dalam bahasa Indonesia huruf ini kita sebut dengan kata J, namun dalam bahasa Turki J-nya itu dalam bentuk C tanpa ekor ya. Sedangkan bagaimana huruf J sendiri dalam bahasa Turki dinamakan J. Jadi ini diambil dari kata serapan dari bahasa Prancis ya. Jadi pengucapannya agak sedikit dimanjakan bahasa kata. Seperti dalam kata Z atau jurnal. Nah, sebagai contoh negara Jepang, ya kalau bahasa Indonesia kan lebih lugas ya, Jepang. Tapi kalau bahasa Turki, Japon. Jadi J-nya seperti Z tapi bukan Z. Jadi Japon. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya huruf K dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Turki namanya bukan K tapi K. K. Seperti dalam kata kalimat atau buku. Jadi penggunaan huruf ini sama, kurang lebih dalam bahasa Indonesianya. Nah, sebagai contoh pensil dalam bahasa Turki kalem. Kalem, bukan kalem ya, tapi kalem. Oke, kita lanjut. Nih. Huruf berikutnya itu L kalau dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Turki dinamakan L. Sama seperti huruf-huruf yang sebelumnya. Jadi E-nya itu lebih diletakkan di depan ya. Jadi bukan L tapi L. Namun penggunaan hurufnya sama seperti di Indonesia dalam kata lama atau malam. Sebagai contoh, ini buah jeruk atau lemon yang kita sebut. Nah, dalam bahasa Turki limon. Limon. Ya. Selanjutnya huruf M. Dalam bahasa Indonesia huruf ini pasti kita sebut M. Namun dalam bahasa Turki kita sebut M. Namun penggunaannya sama seperti dalam kata mama atau teman. Sebagai contoh, monyet dalam bahasa Turki yaitu maymun. Maymun. Ya, sama seperti penggunaan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya huruf ini dalam bahasa Indonesia kita sebut N. Namun dalam bahasa Turki kita sebut ne. Sebagai contoh dalam kata Indonesia nama atau nakal. Nah, penggunaannya sama kurang lebih seperti itu. Ya, sebagai contoh ini ada buah ini kalau di Turki namanya buah nar. Ya, jadi kita sebut dengan nar. Nar. Jadi pengucapannya kurang lebih dalam alfabet Indonesia ya. Kita lanjut. Ya, jadi ini O sama seperti alfabet Indonesia, di Turki pun disebut dengan O. Seperti dalam kata otak atau odol. Sebagai contoh sekolah di Turki itu sekolah bahasa Turkinya okul.
okul, ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan O yang memiliki titik di atasnya? Jadi O yang tadi, O yang tidak memiliki titik, yang ini memiliki titik 2 di atasnya. Dibacanya seperti gabungan huruf O dan U. Jadi pengucapan seperti e. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, teman-teman akan sedikit monyong jadinya e. Seperti dalam contoh di sini yaitu bebek, bahasa Turkinya ördek. Oke, kita lanjut. Ya, ini jika dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama seperti dalam alfabet Turki, yaitu huruf P. Seperti dalam kata pukul, pulang. Ya, sebagai contoh ini jeruk. Jadi jeruk itu dalam bahasa Turki portakal. Huruf selanjutnya yaitu huruf R, ya, jika dalam alfabet Indonesia, namun kalau dalam bahasa Turkinya ini dinamakan re. Seperti dalam kata rasa atau rusuh. Ya, sebagai contoh radio, jadi karena ini diambil dari serapan Arab jadi sama, yaitu radio juga. Jadi pengucapannya pun radio. Jadi kurang lebih seperti R dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya huruf S, ya, jika dalam alfabet Indonesia, namun dalam bahasa Turki dinamakan C. Seperti dalam kata salam dan suka. Jadi kurang lebih penggunaannya sama. Ini sebagai contoh jam, dalam bahasa Turki saat. Ya, jadi S-nya sama seperti S pada umumnya. Kita lanjut. Nah, bedanya S yang ini adalah dia memiliki ekor sama seperti huruf C dalam bahasa Turki yang memiliki ekor. Oke, ini dibacanya seperti huruf Sh karena diambil dari bahasa Arab juga hurufnya, yaitu kayak shin, sha. Jadi S di sini ada huruf Y seolah-olah di dalamnya. Nah, sebagai contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu syarat, ya. Ini topi. Dalam topi ini bahasa Turkinya kita sebut şapka. Jadi S-nya bukan sapka tapi şapka. Oke, lalu maju. Oke, sebelumnya ini huruf U yang sama seperti Indonesia punya, yaitu huruf U juga. Penggunaannya seperti dalam kata buku atau ukuran. Sebagai contoh pesawat dalam bahasa Turki disebut uçak. Ya, ingat ini ada C berekor, jadi dibaca C. Uçak. Selanjutnya yaitu huruf U yang memiliki titik 2 di atasnya. U yang memiliki titik 2 di atasnya ini dibaca sedikit monyong atau lebih terasa ada Y di depannya, ya. Seperti kata bahasa Inggris mute. Jadi bibirnya agak sedikit monyong ke bawah, jadi mute. Seperti dalam bahasa Turki anggur yaitu üzüm. Ya, üzüm. Selanjutnya huruf ya. Kalau Indonesia huruf ini kita sebut huruf V. Namun dalam bahasa Turki dia lebih ke arah huruf W karena di Turki tidak ada huruf W. Jadi V ini kita bacanya W seperti itu. Seperti dalam kata waktu atau wali kota. Jadi ayam dalam bahasa Turki itu adalah tavuk. Ya, bukan tafuk tapi tavuk. Ya. Kita lanjut. Ya, ini huruf Y yang sama seperti di Indonesia juga, yaitu seperti dalam penggunaan kata yaitu atau yakin. Ya, namanya juga Y juga. Kalau dalam bahasa Turki, telur itu dinamakan yumurta. Ya, penggunaan pelafalannya kurang lebih sama pada umumnya. Dan yang terakhir adalah huruf Z. Jadi kalau Indonesia kita sebut Z, ya. Nah, kalau dalam bahasa Turki Z. Yang benar-benar Z aja. Seperti dalam penggunaan kata zaman atau zamrud. Jadi kurang lebih sama. Ini teman-teman tahu yaitu buah zaitun, ya, atau olive.
Nah, jadi zaitun itu dalam bahasa Turkinya dibaca zeytin. Zeytin. Ya, jadi z-nya sama seperti pada umumnya. Sama dengan bahasa waktu dalam bahasa Turki, yaitu kurang lebih seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu zaman. Zaman. Nah, ini yang teman-teman nanti juga ketika teman-teman akan belajar bahasa grammar, bahasa Turki grammar, teman-teman akan sangat sering bertemu dengan atau dikaitkan dengan huruf-huruf seperti ini, yaitu kalen dan ince. Apa itu? Jadi dalam huruf vokal atau huruf hidupnya Turki itu dia memiliki dua sifat, yaitu tebal dan tipis. Yang tebal itu kita sebut dengan kalen. Kalen. Hurufnya yaitu A, E, U, O. Jadi pengucapannya lebih lugas. A, E, U, O. Bagaimana dengan yang tipis atau disebut inje? Pengucapannya seperti samar-samar, namun dia memiliki sifat yang berbeda. Seperti huruf E, I, U, E. Ya, E, I, U, E. Ya, bedanya yang tidak ada titik dengan E yang biasa. Kalau yang ini dibacanya E, kalau yang E ini sama seperti bahasa alfabet Indonesia E. Nah, selebihnya tinggal diikutin saja. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu vokal dalam bahasa Turki itu apa sih? Konsonan dalam bahasa Turki itu apa? Jadi kalau huruf hidup atau huruf vokal itu disebut ünlü. Sedangkan yang konsonan atau huruf mati disebut ünsüz. Bedanya di lu dan sus ya. Sus di sini sus itu artinya tanpa. Lu itu dengan. Ya, jadi dengan hidup atau dengan mati. Dengan konsonan atau dengan yang vokal. Yang vokal itu apa aja, yaitu A, E, U, O, E, I, U, U, E. Ulangin. A, E, U, O, E, I, U, E. Seperti itu. Selanjutnya huruf yang konsonan apa aja? B, C, C, D, V, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, C, Ş, T, W, Y, Z. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk pembahasan huruf-huruf dalam bahasa Turki kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba latih lagi di rumah, dan nanti akan kita bahas bagaimana angka dalam bahasa Turki. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dalam program ajaran ini. Saya tunggu di video berikutnya ya. Dadah!